Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mana nih Bapak, teman-teman sih ya, kemarin sudah ketemu dengan saya. Jadi saya ingin menyapa dulu nih. Kabarnya bagaimana? Baik-baik saja? Pagi Bu, kata Mas Rian. Mas Rian, coba saya dengar suaranya. Jadi nggak usah di-chat. Mas Rian, mana? Wah, Mas Rian? Oke. Oke, Mbak Sabrina Hirunisa. Oke, Mbak Sabrina dari Universitas mana nih, Mbak Sabrina? Kemarin saya belum dengar nih. Mbak Sabrina dari Hirunisa ya? Dari Universitas mana? Bisa di unmute, silakan. Dari Brawijaya, Bu. Dari mana? Brawijaya, Universitas Brawijaya. Oh, Unbrau ya. Oke. Terima kasih Mbak Sabrina. Kalau Mbak Zahra Naswarisah, ini dari mana nih Mbak? Dari SMK Taman Siswa 1. Oh, ada dari SMK juga ya? Iya. Oke. Penjurusannya apa Mbak? Perkantoran. Oke, perkantoran. Berarti nanti pengetahuan tentang jaminan sosial ini sangat diperlukan nantinya Mbak Zahra ya, sama apalagi dengan latih CSR nantinya ke depannya kepada teman-teman sini. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik, ini materi yang kedua ya. Atau kalau misalnya kita urutkan yang kemarin ada terkait filosofi jaminan sosial, kemudian ada program jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian ada tata cara klaim, tata cara pendaftaran, kanal-kanal kepesertaan, kanal-kanal pendaftaran, pembayaran. Setelah teman-teman mengetahui semua program, semua proses pendaftaran sampai dengan pembayaran, maka untuk sesi yang ketiga ini kita akan masuk ke dalam standar operasional pengawasan dan pemeriksaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik, ini kalau kita lihat ini akan banyak banyak terkait dengan regulasi nantinya dan penegakan hukum. Sebelum memulai materi, tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Endah Hamawati. Ya, bagi teman-teman yang kemarin mengikuti, saya akan sampaikan lagi bagi yang belum mengikuti. Saya sebagai instruktur dan sebagai asesor di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian saya juga pernah untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman untuk belajar di Heidelberg University dan Greifswald University, Germany, kemudian di Maastricht University, Nederland, dan apprentice di Ministerium für Arbeit und Sozialversicherung di Düsseldorf, Germany, atau di Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial di Jerman. Kemudian saya juga bukan terakhir ya, nanti saya continue lagi nih, mengambil pendidikan lagi untuk PhD saya. Nah ini kemarin saya baru mendapatkan untuk diploma Social Protection Analyst dari Torino, Italia. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke agenda pembahasan.
Kita ketahui ya teman-teman ya, walaupun jaminan sosial itu adalah hak dasar manusia atau human right ya, sudah tertuang di Declaration Human Right, tetapi 73% dari populasi di dunia tidak memiliki akses yang layak untuk perlindungan sosial. Salah satunya adalah rendahnya kepatuhan hukum. Maka pengawasan dan pemeriksaan untuk kepatuhan dalam pelaksanaan jaminan sosial dapat membantu meningkatkan compliance, coverage ya untuk kepatuhan dan perlindungan bagi masyarakat dalam menerima perlindungan hak dasar ya manusia dalam jaminan sosial. Kita ketahui di Indonesia sendiri secara hukum ya ada 17 hak warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah mendapatkan jaminan sosial. Ini adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara dan diberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Kemudian ada 5 kewajiban warga negara juga. Kita tidak bicara ya, kita bicara hak, maka kita harus bicara kewajiban. Nah, kewajiban di sini ada 5 kewajiban ya secara umum warga negara di Indonesia. Salah satunya adalah tunduk pada undang-undang. Kepatuhan terhadap undang-undang. Oleh sebab itu, salah satu penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia itu berdasarkan dari undang-undang. Baik Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi ada 2 ya teman-teman ya, harap diingat ya. Dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia ada 2 regulasi yang menaungi dalam jaminan sosial. Yang pertama adalah Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau kita sebut SJSN. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Baik teman-teman, nanti untuk sampai 2 jam ke depan ya, kayaknya nggak bisa 2 jam ya, 1 jam 40 menit, kita akan membahas terkait dasar hukum, kemudian tugas, fungsi, hak, dan wewenang petugas pemeriksa. Selanjutnya prosedur pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian prosedur penerapan sanksi. Kemudian benchmark standar dari labor inspection di beberapa dunia. Dalam hal ini saya mengambil standar pemeriksaan dan pengawasan di negara Spain dan Malaysia. Baik, kita akan masuk ke dasar hukum. Kalau kita bicara bahwa salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Hal ini sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 34 ayat 2, dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Di sini telah ditegaskan bahwa ini adalah human right, ya, hak dasar ya, martabat kemanusiaan. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 28H ayat 3 itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Ya, jadi ada dasar hukum dalam penyelenggaraan atau perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2, di mana negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ini sudah jelas ya teman-teman, sini tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hierarki hukum yang tertinggi di dalam penyelenggaraan sistem hukum di suatu negara, teman. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Kemudian selanjutnya tertuang di dalam mengakomodir hak-hak warga negara sesuai dengan landasan dari dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah dan negara kita ya membuat undang-undang dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Di sini tertuang di Undang-Undang 24 tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 yang tadi saya sampaikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Nah, di sini tertera pasal 11 huruf C kalau terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan untuk standar hukum. Maka di Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS di pasal 11 huruf C bahwa BPJS berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bahwa ketika penyelenggaraan suatu program yang diselenggarakan oleh negara dengan mengambil ya uang publik ya, dan itu menjadi suatu kewajiban, maka di situ ada yang namanya sanksi ya. Sanksi hukum di Indonesia sendiri ada 3 ya. Sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Untuk BPJS maka pengenaan sanksi hanya 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Ya, jadi setiap negara mengeluarkan suatu kebijakan ataupun undang-undang yang berhubungan dengan mengcollecting money atau mengambil uang dari masyarakat, maka di situ adanya namanya sanksi. Karena ini adalah merupakan mandatori ataupun kewajiban seperti pajak, ya. Kemudian seperti BPJS, seperti kita memperpanjang STNK, itu ada di Undang-Undang Kepolisian. Semuanya pasti ada pengenaan sanksi. Kemudian kita lanjut ke dalam sanksi yang dikenakan kepada pemberi kerja. Dalam hal ini sanksi untuk jaminan sosial baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Jadi sanksi ini di Undang-Undang RI ya nomor 24 tahun 2011 ya. Ini bisa dikenakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Jadi ada 2 ya. Bukan hanya ketenagakerjaan saja. Kalau kita bicara BPJS berarti ada 2. Yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti termasuk programnya juga yang harus compliance dengan peraturan yang telah tertuang di dalam undang-undang. Di dalam BPJS Ketenagakerjaan, di dalam programnya ya, ada beberapa peraturan pemerintah ya dalam penyelenggaraan programnya. Ada beberapa peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015. Ini terkait tentang penyelenggaraan program
jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kemudian penyelenggaraan program jaminan pensiun itu tertuang di PP nomor 45 tahun 2015. Kemudian tentang penyelenggaraan jaminan hari tua tertuang di PP 45 tahun 2015. Dan yang terbaru adalah PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau teman-teman membaca PP 44, 45, 46 tahun 2015 dan PP 37 tahun 2021, maka di salah satu babnya tertuang sanksi yang akan dikenakan kepada pemberi kerja. Ya, sanksi itu ada di setiap penyelenggaraan program yang tertuang di dalam peraturan pemerintah, baik PP 45, 44, 45, 46, dan PP 37. Ini adalah turunan daripada undang-undang ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggaraan negara. Nah, di sini lebih detail lagi di dalam PP 86 tahun 2013 terkait pengenaan sanksi administratif. Teman-teman, ingin saya sampaikan, untuk BPJS sendiri mempunyai wewenang untuk mengenakan sanksi administratif, ya, tertuang di undang-undang tadi ya, Undang-Undang 24 tahun 2011. Kemudian diturunkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. Nah, sanksi pidana itu bukan wewenangnya di BPJS. Baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan tidak berhak mengenakan sanksi pidana. Karena kalau sanksi pidana harus sesuai dengan KUHP. Sesuai dengan KUHP nomor 8 tahun 1981 ya. Jadi wewenangnya dari petugas pengawasan dan pemeriksaan BPJS hanya sampai di sanksi administratif saja. Kemudian ada peraturan-peraturan lainnya, ada di Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial. Kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana penahapan kepesertaan di jaminan sosial. Bahwa di program jaminan sosial itu kita bagi menjadi 4 skala usaha. Ada skala usaha besar, kemudian menengah, kecil, dan mikro. Di mana besar itu wajib mengikuti seluruh program. Ya. Baik JKK, JKM, JHT, JP, maupun JKM. Dan JKP terakhir ya. Kemudian untuk perusahaan besar dan menengah ya. Kemudian untuk perusahaan kecil yang diwajibkan adalah JKK, JKM, dan JHT. Kemudian untuk perusahaan yang mikro yang diwajibkan adalah JKK dan JKM. Ini adalah terkait untuk penahapan dari kepesertaan yang tertuang di Perpres nomor 109 tahun 2013. Kemudian untuk pelaksanaan dari pengawasan dan pemeriksaan di jaminan sosial, maka diturunkan lagi ke dalam peraturan Menaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara. Kemudian untuk lebih teknisnya lagi, untuk prosedur dari petugas pengawasan dan pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan, kita mengeluarkan peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2014 tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baik, teman-teman, kalau adanya ingin bertanya, dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan yang di kolom chat. Silakan teman-teman. Terima kasih, Pak Helmi. Baik, kalau kita melihat kriteria kepatuhan dari jaminan sosial ketenagakerjaan, ya di sini kita melihat bahwa kriteria ada PWBD, ya. Kriteria ini adalah yang menjadi subjeknya kita di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dari petugas kita. Maka yang pertama adalah PWBD. PWBD ini adalah perusahaan wajib belum daftar. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya, tapi dia belum mendaftar sama sekali ke jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini akan menjadi salah satu subjek dari petugas kita dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian PDS. PDS ini adalah perusahaan daftar sebagian. Nah, di sini perusahaan daftar sebagian ini adalah ketika tenaga kerja di dalam suatu perusahaan itu, contohnya ya, misalnya perusahaan YKK. YKK Ziber tuh punya tenaga kerja 100, tetapi yang didaftarkan hanya 50. Nah, ini adalah tidak compliance-nya pemberi kerja di dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya. Dan ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena tadi disampaikan di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang ya berhak atas perlindungan jaminan sosial. Nah, di sini kalau pemberi kerja tidak mendaftarkan, kita kategorikan PDS ya, baik PDS pekerjanya yang didaftarkan sebagian maupun PDS upah. Jadi ada dua ya, kalau kita kategorikan pendaftaran sebagian, ada pendaftaran sebagian tenaga kerja, dan yang kedua adalah pendaftaran sebagian upah. Kemarin kalau saya dengar dari salah satu peserta menyatakan ada upah yang tidak didaftarkan minimal standar UMK. Nah, ini adalah yang tidak sesuai. Ini ada, kalau tidak sesuai, tidak kesesuaian ini, maka ini akan menjadi salah satu ya objek pemeriksaan dari petugas pengawas dan pemeriksaan di jaminan sosial ketenagakerjaan. Bukan BPJS ketenagakerjaan saja ya, tetapi BPJS kesehatan juga. Nah, ini harus dilaporkan. Upah yang dilaporkan adalah upah pokok plus tunjangan. Dan minimum adalah upah minimum provinsi setempat. Itu adalah minimum. Kalau tidak memenuhi ketentuan, maka dia harus melapor ke Dinas Tenaga Kerja yang seperti kemarin saya sampaikan bahwa dia perusahaan pemberi kerja belum mampu untuk menstandarkan minimum upah di daerahnya. Tapi harus ada masa berlakunya sampai berapa lama, nanti baru dia harus menyesuaikan lagi ke upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga adalah PMI. Kita kategorikan bukan pekerja migran Indonesia ya, tapi ini perusahaan yang menunggak iuran. Nah, perusahaan yang menunggak iuran ini akan menjadi salah satu objek dari pemeriksaan dari pengawasan dan pemeriksaan. Baik, kemudian dalam penetapan ataupun pengawasan dan pemeriksaan, maka kita berdasarkan dari undang-undang. Untuk PWBD sendiri, maka tertuang di pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Untuk PDS sendiri, pendaftaran sebagian,
tertuang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 2 yang mengatakan wajib memberikan data pekerja, data diri pekerja dan keluarganya secara lengkap dan benar. Kemudian untuknya perusahaan yang menunggak iuran tertuang di pasal 19 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa pemberi kerja dapat memungut iuran peserta dan menyetorkan kepada BPJS. Kemudian di ayat 2 menyatakan bahwa pemberi kerja wajib membayar dan menyetor yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Nah, ini dalam ketentuan tersebut pasti akan ada dasar hukumnya di dalam melakukan penindakan ataupun enforcement ya, penegakan dari kepatuhan hukum. Adapun sanksi. Nah, sebelum saya bicara kepada sanksi, saya ingin mengetahui juga ya, apa definisi dari sanksi. Silakan yang bisa mengetahui sanksi. Kalau kita bicara sanksi itu apa? Sanksi di Indonesia ada 3. Ada sanksi pidana administratif, pidana, dan perdata ya secara umum di Indonesia. Silakan teman-teman, ada yang bisa share? Kalau kita bicara sanksi. Izin menjawab ya Bu ya. Saya silakan. Devi. Sanksi itu konsekuensi yang diterima oleh para pelanggar hukum. Terus, oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Mas Eko, silakan. Sanksi merupakan kepatuhan atas konsekuensi pelanggaran suatu hukum. Ya, oke, good job. Ya, di sini pinter-pinter ya. Good job nih semuanya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sanksi, sanksi itu merupakan sebuah tindakan ataupun hukuman yang diberikan karena bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan atau perintah, ya. Atau kita ini ya persingkat misalnya a sanction for discovery abuse, ya, sanksi atas penyalahgunaan, ya. Nah, ini yang dikategorikan sebagai sanksi. Nah, untuk jaminan sosial sendiri ada 2 sanksi yang dapat dikenakan kepada pemberi kerja. Jadi untuk pengenaan sanksi hanya bagi PU ya, penerima upah. Untuk BPU maka tidak dikenakan sanksi. Baik, ada yang mau share sanksi apa saja? Tadi saya sempat sampaikan sanksi apa saja yang dapat dikenakan BPJS ya kepada pemberi kerja atau kepada segmentasi penerima upah. Silakan. Oke. Bisa, Mbak? Oke. Ya. Dari Mbak Ana, sanksi administratif dan pidana. Ya, benar. Jadi ada 2 sanksi administratif dan sanksi pidana. Baik, kalau kita melihat untuk sanksi yang dikenakan di dalam PWBD tertuang di dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 di pasal 17 ayat 2. Maka kalau kita bicara sanksi administratif, ya, sanksi administratif yang tertuang di PP 86 tahun 2013 di pasal 5 bahwa dinyatakan bahwa sanksi administratif itu terdiri dari 3 ya yang dapat dikenakan
oleh BPJS kepada pemberi kerja. Atau kalau di dalam PP 86-nya itu bukan PU saja, BPU juga iya. Tapi untuk BPU di hold dulu oleh pemerintah, jadi yang diwajibkan adalah pemberi kerja. Baik. Untuk sanksi administratif yang tertuang di PP 86 tahun 2013, ada 3 yang dapat dikenakan. Yang pertama adalah sanksi teguran tertulis. Kemudian yang kedua adalah sanksi denda. Ya. Kemudian yang ketiga, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau TMP 2T. Jadi sanksi administratif yang dapat BPJS kenakan kepada pemberi kerja ada 3. Yang pertama adalah sanksi dari teguran tertulis, kemudian denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau TMP 2T. Nah, di dalam sanksi administratif sudah tertuang di pasal 17 ayat 2. Yang tertuang itu adalah 3, bahwa sanksi administratif itu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Bagi perusahaan baru, untuk pengenaan denda, maka dikenakan denda 0,1%. Dan bagi perusahaan yang menunggak iuran, maka dikenakan denda sebesar 2%. Ya, jadi berbeda. Jadi perusahaan baru 0,1%, kemudian untuk perusahaan yang menunggak iuran adalah sebesar 2% setiap bulannya ya dikenakan. Kemudian untuk sanksi pidana tertuang di Undang-Undang 24 tahun 2011 di pasal 55 dinyatakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan paling banyak denda sebesar 1 miliar rupiah. Ya. Jadi ada 2 sanksi, adalah sanksi administratif. Sanksi administratif sendiri ada 3. Yang pertama adalah teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ya. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu itu adalah ada perizinan, ada SIM, ada paspor, ya. Nah, ini ada yang akan di-freeze ya. Dibekukan dulu untuk sementara selama dia belum memenuhi ketentuan dalam jaminan sosial. Untuk sanksi pidana ya, sanksi pidana itu adalah penjara 8 tahun maksimal dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ya, jadi ada 2, sanksi administratif dan sanksi pidana. Ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kita akan melanjutkan ke tugas dan fungsi serta wewenang dari petugas pemeriksa di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita di BPJS Ketenagakerjaan memanggil petugas pemeriksa dan pengawasan ini sebagai petugas wasrik ya, pengawasan dan pemeriksaan. Kalau kita lihat standar pengawasan dan pemeriksaan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan ya sudah mengakomodir internasional standar pengawasan pemeriksaan jaminan sosial sesuai dengan ISA Guidelines. ISA Guidelines itu adalah institusi Social Security Association ya. Jadi itu adalah organisasi kumpulan dari jaminan sosial, badan jaminan sosial di seluruh dunia, di bawahnya ILO. Jadi dia membuat suatu standar guidelines yang bisa diikuti oleh badan penyelenggara jaminan sosial di seluruh dunia. Di sini dalam standarnya, BPJS Ketenagakerjaan telah
membuat suatu governance dan manajemen, kemudian strategi, operational process, control, coordination with external organization, fostering awareness, and culture compliance. Kemudian yang terakhir adalah maturity program dan permanent evaluation and adjustment. Nah, ini standar dari ISA ini sudah diakomodir oleh petugas Wasrik di BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang di peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019 yang sudah direview lagi di peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik, teman-teman. Di sini kita akan mengetahui tugas dan fungsi petugas pemeriksa di jaminan sosial ketenagakerjaan ini melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan untuk menjamin kepatuhan pemberi kerja atas pemenuhan kewajiban dari pendaftaran, penyampaian data pekerja, data upah atau penghasilan, beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah tugas dan fungsi Wasrik di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Wasrik di BPJS Ketenagakerjaan itu menyebar di seluruh kantor cabang ya. Jadi setiap kantor cabang memiliki petugas pemeriksa dan petugas Wasrik di setiap kantor cabang kita. Kemudian langsung ya berhubungan kalau hierarki dari job position-nya, dia langsung berhubungan dengan kepala kantor cabang. Kemudian ada satu petugas juga di kantor wilayah yang mengkoordinir dari petugas Wasrik di setiap kantor cabang di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian petugas Wasrik ini ada di bawah naungan di kantor pusat, di bawah Deputi Direktur Bidang Wasrik. Jadi ada satu pendeputian yang bertugas untuk memberikan kebijakan ataupun untuk mengawasi pelaksanaan Wasrik di setiap kantor cabang dan kantor wilayah. Kemudian kita akan melihat bagaimana hak petugas dari pemeriksa atau petugas Wasrik. Petugas Wasrik itu berhak untuk memasuki tempat kerja kantor, perusahaan, bangunan, atau rumah yang diduga digunakan sebagai tempat menjalankan usaha. Kemudian juga meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan penegakan hukum sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini petugas Wasrik bisa melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait untuk penegakan hukum. Kemudian meminta bantuan kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, kota, untuk memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja dan setiap orang. Jadi untuk pengenaan atau pembekuan izin atau freezing dari license ya, ini dari petugas Wasrik kita dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang maupun dengan yang di pusat ya, contohnya untuk perizinan pusat itu yang tersentralisasi, contohnya OSS, Online Single Submission, itu ada di bawah koordinator dari Menteri Koordinator Perekonomian dan BKPM. BKPM sudah berubah ya, jadi Kementerian Investasi. Nah, ini kita bisa langsung berkoordinasi dari kementerian dan lembaga tersebut. Kemudian melakukan monitoring atas pelaksanaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Kemudian meminta bantuan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja setempat ya. Dalam hal petugas pemeriksa mengalami hambatan pemeriksaan di lapangan. Jadi di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan khususnya di jaminan sosial, sangat penting berkolaborasi dengan instansi-instansi
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di dalam penegakan kepatuhan hukum. Adapun kewenangan dari petugas Wasrik di BPJS Ketenagakerjaan, petugas Wasrik dapat meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan. Kemudian dapat memeriksa dokumen terkait dengan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat meminta pemberi kerja selain penyelenggara negara atau petugas yang ditunjuk untuk mendampingi selama pemeriksaan lapangan berlangsung. Kemudian dapat menetapkan besarnya denda yang tidak mematuhi kewajiban setelah mendapatkan teguran tertulis kedua. Ini adalah wewenang dari petugas Wasrik. Nah, di sini Wasrik di dalam menjalankan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS mengangkat petugas pemeriksa. Jadi terbentuknya Wasrik itu didasarkan dari PP 86 tahun 2013 di pasal 14 ayat 1. Nah, di sini bahwa diberikan hak bagi BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan untuk membuat satu job position yang bernama Wasrik ya untuk pengawas dan pemeriksaan, di mana peran Wasrik jaminan sosial tenaga kerjaan ini melakukan tindakan dari preventif, pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi. Ya, jadi tidak hanya sanksi saja, tetapi itu sangat penting juga kita melakukan preventif dulu. Bagaimana kita melakukan sosialisasi. Nah, ini nanti sosialisasi ini sangat penting bahwa kepada masyarakat khususnya masyarakat ataupun pemberi kerja ataupun pekerja belum mengetahui hak-haknya. Nah, ini harus sangat penting, jadi tidak hanya langsung dikenakan sanksi. Kadangkala masyarakat kita tidak tahu bahwa ada pengenaan sanksi administratif maupun pidana, ataupun hak-haknya dia yang harus dilindungi. Nah, ini makanya peran Wasrik adalah juga melakukan promotif, preventif. Nah, ini yang harus dilakukan oleh petugas Wasrik sebelum melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengenaan sanksi. Baik, di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur pengawasan dan pemeriksaan di jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk lebih detailnya lagi, ini diatur melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor 26/09/2016 tentang petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan. Di sini lebih teknisnya lagi, bagaimana prosesnya, bagaimana pengenaan sanksinya, berapa lama yang akan dilakukannya, seperti apa profil seorang petugas Wasrik. Di sini diatur melalui peraturan direksi. Kalau peraturan direksi ini bersifat internal ya teman-teman, jadi tidak kita ekspos keluar. Jadi untuk yang diekspos keluar sampai dengan peraturan badan, peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau detailnya lagi, untuk petugas pengawasan dan pemeriksaan di BPJS Ketenagakerjaan yang tadi disampaikan diatur melalui peraturan BPJS Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019. Baik. Ini adalah objek dari pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas Wasrik. Yang tadi disampaikan bahwa objek-objeknya dari pemberi kerja ataupun badan usaha, PWBD,
perusahaan wajib belum daftar. Kemudian PDS, perusahaan daftar sebagian TK, upah, dan program. Nah, ini juga harus dimasukkan untuk program ya, selain tenaga kerja, upah, dan juga program. Nah, tadi sesuai dengan Peraturan Presiden 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan, itu ada yang tadi saya sampaikan, ada beberapa program yang wajib diikuti di perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Ya. Kalau dia menyatakan perusahaan besar, nah ini misalnya perusahaannya besar, maka dia 4 program ataupun 5 program ya, termasuk JKN juga nih. 6 program jadinya ada JKK, JKN, JHT, JP, JKP, dan JKN. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia juga menyalahi ketentuan yang berlaku. Maka dia dijadikan objek pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas Masrik. Ya. Berarti ada 3 ya. Ada pendaftaran sebagian TK, upah, dan program untuk PDS. Kemudian untuk PMI, kemudian ada perusahaan yang menunggak iuran. Nah, ini perusahaan yang menunggak iuran adalah perusahaan yang tidak kontinu di dalam membayar iuran, di mana iuran BPJS itu ketenaga kerjaan. Nah, ada yang bertanya ya, Pak Helmi, dari Mbak Cynthia. Baik, kalau untuk objek pemeriksaan untuk perusahaan yang menunggak iuran, saya selesaikan dulu ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah menjadi peserta tetapi tidak komplain untuk membayar iuran setiap bulannya. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi paling telat tanggal 15, lewat dari tanggal 15 maka dikenakan sanksi denda. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Cynthia ya. Izin bertanya Bu, bagaimana jika ada usaha mikro atau kecil? Boleh Mbak Cynthia di open mic, silakan. Bagaimana jika pada usaha mikro atau kecil yang belum mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS karena kurang edukasi mengenai pentingnya mendaftarkan BPJS, upaya apa yang dilakukan BPJS dalam mengatasi hal tersebut? Ya, baik. Baik, untuk usaha mikro dan kecil yang belum mendaftarkan perusahaannya ya dan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial baik BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, maka peran dari petugas dari, jadi kita ada di BPJS Ketenagakerjaan, ada petugas account representatif ya, ada AR namanya. Ada ARK, account representatif khusus, itu khusus untuk menangani atau khusus untuk menangani dari perusahaan-perusahaan yang kecil, mikro, dan baru. Kemudian ada AR, account representatif, itu adalah khusus untuk menangani atau membina perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Nah, di sini kalau perannya BPJS Ketenagakerjaan, ketika dia tidak mengetahui terkait dari kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan, maka pengenaan sanksi tetap kita kenakan. Ya. Kalau kita melihat sistem edukasi, nah ini edukasi, promosi, ini harusnya dilakukan bukan hanya dari BPJS saja, karena tugas dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia bukan terletak di BPJS saja, tetapi terletak di negara. Jadi kalau misalnya ketidak-compliance-nya, nah ini yang pertama itu yang pasti kita akan lakukan secara persuasif ya. Kita akan menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu ini tidak melaksanakan ketentuan untuk mendaftarkan pekerjanya.
Nah, kemudian pasti kita akan ada inilah ya, ada toleransi gitu ya, semacam ini penyesuaian dulu ya, kalau memang dia belum mengetahui terkait kepatuhan ataupun kewajiban ya pemberi kerja di dalam mendaftarkan tenaga kerjanya, pasti akan dilakukan secara persuasif terlebih dahulu, kemudian akan paling lama ya, yang kemarin saya nyatakan, saya sampaikan paling lama 30 hari dari petugas kita AR, jadi tidak langsung masuk ke Wasrik ya. Nah ini, jadi petugas kita dari ARK kita ini akan menyampaikan bahwa program kita apa-apa saja akan dilakukan edukasi, diseminasi, sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, khususnya ya kecil mikro ini kan belum paham ya terkait apa nih jaminan sosial gitu. Nah, ini kita akan lakukan edukasi terlebih dahulu, kemudian dalam waktu 30 hari setelah dilakukan diseminasi oleh petugas ARK kita, maka kalau tidak ada respon, maka ini akan dibuat surat teguran, ya akan dilimpahkan ke Wasrik. Nah, Wasrik dalam hal ini akan melakukan surat teguran tertulis 1, surat teguran tertulis 2, baru pengenaan sanksi denda yang tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Seperti itu prosesnya, Mbak Cynthia. Apakah menjawab, Mbak Cynthia? Mbak Cynthia Rahmawati. Ya. Kalau edukasi pasti akan kita lakukan setiap ini ya. Itu rutin kita lakukan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Itu antara dari pemerintah daerah itu dengan pemerintah, namanya koordinasi fungsional kita ya. Nah ini dengan pemberi kerja itu rutin kita lakukan. Tetapi karena perusahaan-perusahaan kecil, karena kecil mikro ini hanya tenaga kerjanya 1, 2, ini tidak tercapture ya. Nah ini yang nantinya menjadi tanggung jawab juga bagi teman-teman ya yang ada di sini, ikut juga nih melakukan sosialisasi ataupun edukasi bagaimana jaminan sosial ini merupakan hak dari setiap warga negara. Jadi bisa menjadi advokat juga nih di dalam melakukan diseminasi terkait haknya warga negara untuk mendapatkan perlindungan dasar jaminan sosial dari negara. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, Mbak Widi, silakan. Aku izin bertanya, untuk PMI itu kan tadi di slide itu untuk sanksinya itu kan langsung sanksi pidana ya Bu. Apakah sebelum diberikan sanksi pidana itu diberikan apa namanya? Jadi kayak pemberitahuan dulu bahwa perusahaan ini telah menunggak selama misalnya beberapa bulan atau telah menunggak berapa lama itu Bu. Karena saat pandemi ini kan keuangan perusahaan itu kan banyak yang tidak stabil ya Bu. Misalnya untuk bayar karyawannya aja masih kurang, terus apalagi buat bayar yang BPJS-nya itu bagaimana Bu? Lalu untuk perusahaan yang menunggak ini, apakah ada dampak untuk karyawannya Bu? Misalnya saat proses pencairan karyawannya jadi tertunda atau bagaimana itu Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Widi. Ya, di dalam proses untuk perusahaan yang menunggak iuran, yang pasti ada ininya ya, ada tahapannya. Nanti kita akan masuk ke dalam proses tahapannya. Bagaimana proses tahapan di dalam sampai dengan pengenaan sanksi pidana ataupun sanksi pidana dan sanksi administratif. Pasti itu ada tahapannya, nanti akan dibahas di next slide ya, Mbak Widi. Kemudian untuk apakah perusahaan yang menunggak ini akan mempengaruhi dari pengambilan jaminan hari tua? Ya, gitu ya. Jadi untuk jaminan hari tua
Kalau perusahaannya menunggak, ya bukan hanya jaminan hari tuanya saja, tetapi seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik JKK, JKM, JHT itu akan harus, misalnya dia menunggak nih selama lebih, kalau belum selama 3 bulan ya, itu masih bisa kita cairkan atau bisa ditindaklanjuti atau bisa diklaim yang kemarin saya sampaikan. Tapi kalau lewat dari 3 bulan, maka perusahaan sendiri yang harus melakukan menalangi nih ya dari kepada tenaga kerjanya. Nih, apabila misalnya terjadi kecelakaan kerja, kemudian terjadi kematian ataupun terjadi kemudian ada pengambilan jaminan hari tua, nah ini ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerjanya. Tetapi bisa saja diambil, Mbak Widi. Misalnya ini adanya menunggak 5 bulan. Nah ini 5 bulan, tenaga kerjanya ini bisa mengambil ataupun mencairkan jaminan hari tuanya. Tapi ada 5 bulan hak dia, karena di JHT itu kan kemarin 5,7%, di mana 2% dari tenaga kerja, 3,7% dari pemberi kerja. Nah, 3,7% ini akan menjadi haknya dari pekerja. Nah, ini harus dibayarkan terlebih dahulu untuk hak-haknya tersebut, karena ini ada space yang haknya tenaga kerja yang selama 5 bulan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Seperti itu. Baik, Mbak Widi, bagaimana? Oh, berarti intinya untuk misalnya karyawan mendapatkan klaimnya tadi, misalnya ada kecelakaan atau enggak jaminan hari tuanya mau diambil, itu harus perusahaannya harus membayarkan tunggakannya dulu ya, Bu? Ya, kalau di atas 3 bulan ya. Oh ya, baik, dimengerti. Terima kasih, Jadi Bu. perusahaannya masih tetap harus mempunyai kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu tenaga kerjanya, iuran untuk tenaga kerjanya akan mengklaim. Jadi kita akan menyerahkan kepada perusahaan untuk membayar ya iuran tersebut, kemudian hak pekerjanya akan diterima. Kalau tidak, perusahaan akan menghindar ya. Yang kebanyakan akhirnya perusahaan sudah menunggak selama 6 bulan, kemudian 6 bulan belum dibayarkan iurannya. Nah ini hak pekerja ini, sedangkan dia sudah keluar ya. Nah, ini harus dipenuhi dulu kewajibannya dari perusahaan. Nah ini bisa dilakukan juga pendampingan ya, pendampingan dari AR-nya. Ada account representatif di BPJS Ketenagakerjaan yang jadi pembinanya, itu yang akan berkoordinasi dengan petugas dari perusahaan, seperti itu. Mbak Widi, itu harus dipenuhi dulu kewajiban dari pemberi kerja ya. Kalau tidak, nanti tidak sesuai dengan pakarnya dia 1 tahun, tapi dia punya iurannya hanya 6 bulan gitu. Jadi harus dipenuhi dulu ya. Kalau di JKK dia rimbes, berarti kalau di atas 3 bulan, pemberi kerjanya yang harus menalangi apabila karyawannya mengalami kecelakaan kerja. Seperti itu, Mbak Widi. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Baik, untuk selanjutnya tadi pertanyaannya Mbak Widi, apakah untuk PNI atau perusahaan menunggak iuran sampai ke sanksi pidana, apakah ada tahapannya? Ya, ada tahapannya sesuai dengan PP 86 tahun 2013 di pasal 6 dalam melakukan pengenaan sanksi. Jadi sanksinya kita awali dengan sanksi administratif terlebih dahulu. Jadi ada surat teguran tertulis ST1, ya, surat teguran tertulis ST2, yang dapat dikenakan petugas wasrek paling lama, jadi ST1 itu adalah 10 hari,
ST2 itu adalah 10 hari. Nah, ini baru dikenakan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi ada tahap-tahapannya. Tidak langsung sampai ke pidana. Baik, ini adalah proses pemeriksaan di petugas Wasrik BPJS Ketenagakerjaan. Jadi petugas pemeriksa itu memperoleh data dari internal kita. Dari internal kita tuh di bidang kepesertaan, yang tadi saya sampaikan dari AR, core representatifnya kita, atau ARK, core representatifnya khusus di kepesertaan di kantor cabang kita, dan mekanisme CMS. CMS itu adalah aplikasi kita, adalah Collection Management System. Kemudian dapat juga diperoleh data itu dari laporan eksternal berupa pengaduan langsung. Nah, ini bisa saja misalnya Mbak Widi tadi misalnya mengadukan langsung bahwa dia tidak, atau Mbak Cynthia tadi ya, mengadu ke petugas Wasrik kita di kantor cabang bahwa perusahaannya tidak mendaftarkan diri dia di dalam program jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, bisa melakukan membuat laporan langsung atau menelpon atau ada email ya, kita juga di sana itu bisa langsung dibuat pengaduan ke petugas Wasriknya kita, sehingga ini akan menjadi objek dari petugas Wasrik untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait compliance perusahaan di dalam mendaftarkan pekerjanya. Kemudian yang kedua, petugas pemeriksa membuat rencana kerja pengawasan. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan data. Yang keempat adalah pengawasan lapangan. Kemudian yang kelima adalah dari hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan dan perusahaan diberi waktu 7 hari untuk menindaklanjutinya. Kemudian yang keenam, perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajiban, maka ditingkatkan ke proses pemeriksaan atau dilaporkan kepada penegak hukum. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan instansi yang mempunyai wewenang di dalam penegakan hukum sesuai dengan wewenang dari masing-masing instansi tersebut. Kemudian yang ketujuh, petugas pemeriksa melakukan monitoring apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak dalam proses pengadilan. Baik, di dalam, jadi ada dua ya. Tadi adalah proses pengawasan, kemudian dalam proses pemeriksaan. Nah ini yang tadi yang Mbak Widi tanyakan. Di dalam proses pemeriksaan sendiri, petugas pemeriksa kita mendapatkan data ya, baik dari internal maupun dari laporan eksternal itu selama waktu 15 hari. Kemudian validasi data dan rencana kerja selama 2 hari. Kemudian ada pemeriksaan data selama 3 hari, pemeriksaan lapangan 5 ditambah 2 hari, membuat temuan hasil pemeriksaan THP dan perusahaan diberi waktu 5 hari untuk menindaklanjutinya, itu 5 hari. Kemudian perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan sanksi administratif. PDS dan PWBD dilaporkan kepada penegak hukum bagi PMI. Jadi yang untuk perusahaan yang menunggak iuran itu tetap juga melalui mekanisme dari tahapan-tahapan proses pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, petugas pemeriksa melakukan monitoring. Ini yang dapat dilakukan oleh petugas dalam proses pemeriksaan. Jadi tidak langsung kita ini ya, kalau misalnya yang melakukan objek tadi kan ada PWBD, ada PDS, ada PMI. Nah ini tidak langsung kita masukkan ke dalam pengenaan sanksi, tapi masih ada tahap-tahapannya sebelum sampai ke dalam proses sanksi pidana tersebut. Jadi sanksi administratif harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian sanksi pidana akan dikenakan.
Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, untuk kolaborasi dari petugas Wasrik dengan instansi penegak hukum di kerjaan ya, untuk kolaborasi Wasrik. Wasrik kita telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenaker RI, bersinergi dalam penegakan kepatuhan di PWBD, perusahaan wajib belum daftar, di PDS, pendaftaran sebagian, baik upah, tenaga kerja, dan program, kemudian di PMI, adalah perusahaan yang menunggak iuran, dan penerapan sanksi TMP 2T, tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ini dengan Dinas Tenaga Kerja setempat juga kita sudah bekerja sama dengan petugas pengawasan ketenaga kerjaan di masing-masing provinsi. Kemudian dengan Kejaksaan RI. Kejaksaan RI kita juga telah melakukan MOU juga ya, dan PKS. Bersinergi dalam penegakan kepatuhan PWBD, PDS, PMI bersama dengan Kejaksaan. Kemudian dengan DJKN, Seki KPK NL, ini adalah bentuk dari Dirjen Keuangan ya, Kementerian Keuangan. Bersinergi dalam penagihan piutang iuran. Kemudian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita juga sudah bersinergi dalam penegakan kepatuhan dan pidana jaminan sosial, khususnya di perusahaan yang menunggak iuran. Karena tadi saya sampaikan bahwa sanksi pidana tidak dapat dikenakan ataupun kita di BPJS tidak dapat mengenakan sanksi pidana. Oleh sebab itu kita harus melakukan kolaborasi dengan instansi penegak hukum. Dan hal ini yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur penerapan sanksi. Dalam Baik, selanjutnya di prosedur penerapan sanksi. Nah, ini untuk pengenaan sanksi administratif. Untuk pengenaan sanksi administratif, tadi disampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ya, maupun BPJS Kesehatan, karena ini satu peraturan pemerintah di PP 86 tahun 2013 di pasal 6, dinyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dapat mengenakan sanksi administratif dengan tahapan-tahapan, yaitu surat teguran 1 itu paling lama 10 hari. Kemudian surat teguran kedua itu paling lama adalah 10 hari. Kemudian kalau tidak ada respon maka ada sanksi denda bagi PWBD itu sebesar 0,1%, dan pemberi kerja ini mempunyai sanksi denda ya untuk 0,1%, bagi yang menunggak iuran itu sebesar 2%. Kemudian selanjutnya kalau tidak ada respon dari pemberi kerja maka dikenakan sanksi administratif yaitu TMP 2T, tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Ini adalah pengenaan sanksi administratif yang menjadi wewenang petugas Wasrik di BPJS, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan, karena untuk pengaturan waktu harinya itu diserahkan oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial. Baik, untuk TMP 2T sendiri ataupun jenis-jenis sanksi dari TMP 2T,
yang dilakukan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, jadi izinnya di-freeze ya, ataupun dibekukan, itu di izin usaha, izin tender proyek, ya, untuk izin usaha juga ini adalah punyanya wewenang di undang-undangnya, ada di undang-undang di Kementerian Investasi, yang dulunya adalah BKPM. Jadi BKPM sendiri membawahi PTSP di daerah-daerah. Kemudian izin tender proyek. Nah, izin tender proyek ini juga wewenangnya ada di Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, ada di PTSP di masing-masing di daerah. Kemudian ada izin TK asing. Nah, izin TK asing ini ada di Kemenaker ataupun Ditjen Imigrasi. Kemudian izin penyedia jasa pekerja atau buruh. Nah, ini ada di Kemenaker. Kemudian ada izin mendirikan bangunan atau IMB, ada di pemerintah daerah masing-masing. Ini adalah izin sanksi TMP 2T yang dapat dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak comply terkait kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial, baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, selanjutnya kita lihat upaya pidana dari jaminan sosial. Tadi kita bicara sanksi administratif, selanjutnya kita akan bicara terkait upaya pidana dari jaminan sosial. Yang pertama dari bidang kepesertaan dan keuangan, ya, jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu kita juga di bidang keuangan juga itu menjadi salah satu bagian di dalam melakukan pengawasan pemeriksaan, bukan hanya kepesertaan saja. Kemudian di BPJS Ketenagakerjaan kita punya namanya Payment Reminder System, PRS. Nah, apakah perusahaan itu telah membayarkan iuran atau tidak, ada di PRS. Kemudian ada aplikasi Collection Management System. Nah, ini CMS ini adalah punyanya Wasrik. Ini yang bisa dilakukan monitoring dan kontrolnya ada di wewenangnya Wasrik. Kemudian ada surat pemberitahuan tagihan iuran. Nah, ini surat pemberitahuan tagihan iuran. Nah, ini dibuat oleh bidang keuangan ya. Dan kunjungan. Nah, ini melakukan kunjungan ke perusahaan untuk untuk menyampaikan surat dari pemberitahuan tagihan iuran. Kemudian untuk petugas pemeriksa, nah petugas pemeriksa itu melakukan pengawasan dan pemeriksaan, kemudian membuat surat pemberitahuan menunggak iuran atau SPMI. Nah, setelah proses dari bidang kepesertaan dan keuangan, kemudian tidak ada respon, maka diserahkan kepada petugas pemeriksa ataupun petugas Wasrik. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan proses pidana jaminan sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah cabang menyampaikan rencana proses pidana jaminan sosial kepada wilayah untuk diteruskan ke Depdir KHK. Jadi ada Deputi Direktur Kepatuhan Hukum di kantor pusat dan Deputi Direktur Bidang Wasrik yang ada di kantor pusat juga. Kemudian Deputi Direktur Bidang Wasrik meminta persetujuan dari Direktur Kepesertaan. Kemudian selanjutnya kantor cabang menyampaikan surat permohonan atau pelaporan dugaan pelanggaran pidana jaminan sosial kepada instansi ketenagakerjaan. Nah, hal ini adalah dari petugas di pemeriksa ketenagakerjaan ya, di dinas-dinas tenaga kerja provinsi di daerah masing-masing. Kemudian upaya pegawai pengawas melakukan proses pengawasan, menerbitkan nota pengawasan selama 10 hari, menerbitkan nota pengawasan kedua, yang pertama adalah nota pengawasan pertama 10 hari, kemudian nota pengawasan kedua 10 hari. Pemberi kerja badan usaha yang tidak patuh, maka kasus dilimpahkan ke PPNS.
Nah, ini adalah PPNS ini adalah petugas dari pemeriksa pemeriksa pegawai negeri sipil, penyidik ya, penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini ada di Dinas Tenaga Kerja atau di kepolisian. Melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan itu berbeda ya. Kemudian gelar perkara, kemudian penetapan tersangka, kemudian pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, kemudian baru proses ke persidangan. Ini yang akan dilakukan untuk proses ke pidana. Kemudian harus ada catatan penting ya bagi teman-teman bahwa harus dipastikan juga bahwa seluruh tahapan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian seluruh dokumen administrasi lengkap terdokumentasi dengan baik dan valid. Ya, jadi tidak langsung bisa kita limpahkan ke kepolisian dan kejaksaan kalau data-datanya tidak lengkap. Jadi harus ada tahapan sebelumnya. Baru bisa kita limpahkan ke kepolisian, kemudian dari kepolisian melimpahkan kasusnya ke pengadilan, ke kejaksaan. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh-contoh penerapan sanksi yang telah dikenakan kepada pemberi kerja dari petugas Fasrik di BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi ya dengan instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum. Nah, di sini sudah ada beberapa perkara-perkara dan dimenangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada PT Nataflex divonis membayar denda sebesar 940 juta ya, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2011. Kemudian ada Direksi PT Kawasan Dinamika Harmonita PT KDHI divonis 4 bulan penjara. Juga sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang 24 tahun 2011. Ini beberapa kasus perkara yang telah berhasil dilakukan oleh petugas Wasrik di BPJS Ketenagakerjaan dengan berkolaborasi dengan instansi penegak hukum. Baik, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke benchmark ya, benchmark standar labor inspection untuk social protection. Kalau kita melihat bahwa pengawasan untuk dan pemeriksaan jaminan sosial di dunia ini dimulai di British di tahun 1833. Di mana waktu itu pengawasannya dilakukan untuk jam kerja yang panjang bagi anak-anak. Kemudian di tahun 1844 dari labor inspector ada petugas namanya dari petugas kerajaan tersebut, kemudian diangkat menjadi civil servant, jadi petugas dari PNS ya, menjadikan PNS di British. Kemudian di tahun 1947 berdasarkan Konvensi ILO nomor 81, kemudian diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 2003 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. Nah, ini sudah dilakukan ratifikasi. Ini sudah diadop ya sama yang di Indonesia. Nah, teman-teman, dalam standar pengawasan dan pemeriksaan di jaminan sosial ya, khususnya untuk kepatuhan dari compliance dengan jaminan sosial, untuk pengawasan ketenagakerjaan sendiri, pengawasan pemeriksaan itu di dunia itu ada 2 ya.
Ada dua. Yang pertama itu apakah labor inspection itu dilakukan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan atau labor inspection services. Kemudian yang kedua itu adalah the social security system itself ya. The social security system itself, di mana petugas pemeriksanya ataupun petugas wasreknya ataupun pengawasan dan pemeriksaannya dilakukan oleh instansi ataupun badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Jadi ada dua mekanisme di dunia, yaitu di mana ada labor inspection services, di mana di pengawas ketenagakerjaan itu yang melayani, khususnya yang melayani ya, untuk melayani atau melakukan penegakan hukum itu menjadi salah satu bagian pekerjaan dari petugas pengawas pemeriksanya. Kemudian dapat dilakukan juga, yang kedua itu dapat dilakukan oleh badan penyelenggara dari jaminan sosial tersebut atau petugas wasrek tersebut. Ya. Di Indonesia sendiri bahwa sistem jaminan sosial di pengawasan ya pemeriksaan kita ini, kita banyak mengambil bentuk konsep inspeksi terintegrasi kalau di Indonesia. Termasuk di BPJS ya. Ini adalah konsep dari inspeksi terintegrasi di mana jaminan sosial di Indonesia pengawasan dan pemeriksaannya harus terintegrasi dengan kementerian dan lembaga. Jadi tetap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di dalam melakukan penegakan atau compliance terkait kepatuhan jaminan sosial di kesehatan maupun di ketenagakerjaan. Nah, ini juga ada beberapa negara yang mirip dengan konsep di Indonesia, seperti Filipina, Vietnam, Hungaria, dan Bulgaria. Masih banyak juga negara-negara lain ya di Eropa Timur yang mengenakan skema yang hampir mirip di Indonesia, yaitu adalah skema dari konsep inspeksi terintegrasi. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke salah satu konsepnya adalah di mana pengawasan ataupun pemeriksaan dalam jaminan sosial itu dilakukan oleh petugas pemeriksa, di mana petugas pemeriksa ketenagakerjaan ini di bawah dari Kementerian of Labor and Social Economy. Ini saya ambil di Spain, karena di Spain ini menurut ILO ini adalah salah satu benchmark terbaik di dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di dunia. Nah, ini di Spain sendiri ada namanya ITSS, Inspection de Trabajo y Seguridad Social. Nah, ini dia adalah merupakan ada unit khusus ya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Sosial Ekonomi. Nah, ini dia melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus untuk jaminan sosial. Jadi khusus fokusnya kepada kepatuhan atau compliance dari pemberi kerja di dalam memenuhi kewajibannya di dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Nah, di sini prosesnya dalam petugas pemeriksanya ini sangat ini ya, standarnya ini diikuti oleh banyak negara, karena di sana ada trainingnya, ada proses untuk melakukan inspeksi, kemudian ada standarnya, dan ini menjadi tolak ukur dari banyak negara di dalam melakukan penegakan kepatuhan hukum, khususnya di dalam jaminan sosial. Kemudian yang kedua, ini adalah pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh instansi yang bertugas di dalam jaminan sosial tersebut. Contohnya saya ambil di IPF. IPF ini seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Nah, ini adalah dia penyelenggara dari jaminan pensiun di Malaysia. Di sini petugas wasreknya ini mempunyai wewenang penuh, ya, wewenang penuh dari mendeteksi of the faulters,
inspection and investigation, commencement of legalization, dan court proceeding. Jadi enforcement activity dari EPF-nya ini mempunyai dari petugasnya ya, di sana mempunyai wewenang penuh di dalam menegakkan law enforcement terkait kepatuhan dari jaminan sosial. Jadi dari mendeteksi pemberi kerja yang mangkir, kemudian menginspeksi dan menginvestigasi, kemudian memulainya tindakan hukum, dan melakukan proses pengadilan. Nah, ini dilakukan penuh wewenangnya oleh petugas WASRIK di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial IPF Malaysia. Baik, prosesnya yang pertama petugas pemeriksanya atau petugas WASRIK-nya melakukan detection of defaulter. Melakukan deteksi ya, perusahaan-perusahaan yang mangkir, baik PDS maupun iuran ya, maupun pendaftaran sebagian, ini mirip dengan di Indonesia juga ya, ketidakpatuhannya. Kemudian yang kedua, ini melakukan notifikasi. Kemudian ada call center, setelah memberikan notifikasi, call center-nya menginformasikan kepada pemberi kerja bahwa pemberi kerja tidak patuh, tidak komplain terkait apa nih aspeknya, objeknya, apakah dia tidak membayar iuran atau tidak mendaftarkan pekerjanya. Nah, ini disampaikan melalui call center. Kemudian petugas WASRIK-nya selanjutnya kalau tidak ada respon, maka petugas WASRIK-nya melakukan inspeksi dan investigation langsung ke lapangan. Kemudian selanjutnya dilakukan assessment of area. Jadi ada penilaian apakah pendekatan iurannya sesuai atau tidak. Kemudian untuk menetapkan dendanya, berapa jumlah yang memang sesuai dengan penetapan denda dan perhitungannya. Ini dilakukan assessment of area oleh petugas WASRIK. Kemudian yang ketiga, kemudian dia commencement of legal action. Jadi petugas WASRIK di IPF, jadi di IPF petugas WASRIK itu kebanyakan adalah lawyer. Ya. Jadi memang lawyer ditempatkan di petugas WASRIK di IPF. Mereka memulai tindakan hukum, memproses, kemudian membawa ke pengadilan penyelesaiannya. Dan rata-rata ya kasus-kasus yang ada di Malaysia sendiri itu sudah comply, ya 90% itu sudah compliance terkait kepatuhan dari hukum karena mereka tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk jaminan sosial di Malaysia. Di sini petugas dari IPF sendiri sudah bekerja sama dengan Ministry of Home Affairs, kemudian Immigration Department. Jadi kalau pemberi kerjanya kabur ya ke luar negeri, maka petugas imigrasinya akan menahan pemberi kerjanya. Kemudian ada Ministry of Higher Education. Di sini Ministry of Higher Education ini bersama-sama untuk melakukan edukasi, diseminasi terkait kepatuhan dan sistem jaminan sosial di Malaysia. Kemudian ada Police Department, kemudian di Court, kemudian Insolvency Department, dan Company Commission of Malaysia. Ini seperti kadinnya ya, kadinnya dari Malaysia. Ini yang telah dilaksanakan oleh salah satu badan penyelenggara jaminan sosial IPF di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri, maka sistem kita adalah sistem the labor inspection for services, di mana yang tadi ya, yang seperti mirip di Spain, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia harus tetap berintegrasi ataupun berkolaborasi dengan instansi.
Kalau di Malaysia ini dia petugas wasriknya mempunyai jadi A to Z-nya ini ada di wewenangnya ini ada di petugas pemeriksa di badan penyelenggaranya. Jadi dia mempunyai wewenang penuh untuk melakukan proses dari mendeteksi perusahaan-perusahaan yang market sampai membawa ke pengadilan dan menetapkan untuk kepatuhannya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi teman-teman ya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan ini ada 3C nih namanya, contribution, collection, and compliance terkait jaminan sosial untuk kepatuhan jaminan sosial. Di sini maka harus diperhatikan juga bahwa dialog sosial sangat penting ya di antara perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini sangat penting ya dialog sosial nih. Kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa tidak ada sistem pengawasan ketenagakerjaan yang ideal. Setiap sistem mengupayakan mekanisme koordinasi yang tepat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Jadi seluruh mau dia berbentuk sepertinya Spain, seperti yang ditiru oleh Indonesia ya, tapi Indonesia, Filipina gitu ya. Nah gitu. Atau mau dipilih sistem pengawasan ketenagakerjaan atau sistem WASTRIC ya, itu apakah seperti IPF. Nah, menurut ILO tidak ada pengawasan ketenagakerjaan yang ideal. Jadi semua sistem itu akan mengupayakan mekanisme koordinasi yang tepat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan program jaminan sosial di setiap negara. Baik, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, teman-teman, kita udah mau memasuki sesi terakhir. Kita akan melihat video ya terkait jaminan sosial, pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat. Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ sau sinh, thật hạnh phúc khi nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày. Tôi không bị nhiều áp lực trong thời gian này bởi vẫn có bảo hiểm chi trả và con tôi cũng được đi khám bệnh miễn phí. Tôi đã về hưu, mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sống với gia đình, con cháu nhưng tôi không phụ thuộc vào ai cả. Tiền lương hưu giúp tôi tự lo cho bản thân. Tuy công việc của tôi rất là vất vả, nhưng mà tôi rất vui và yên tâm vì được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ và được hưởng trợ cấp. Nhỡ xảy ra tai nạn lao động, tôi cũng sẽ có lương hưu sau này. Tôi vừa đi lĩnh bảo hiểm thất nghiệp về, thủ tục thì rất đơn giản. Số tiền có thể ít ỏi với nhiều người, nhưng với tôi, đó là khoản trợ cấp vô cùng ý nghĩa. Nó giúp tôi trang trải cuộc sống trong lúc tìm công việc mới. Tôi khuân vác ở chợ Long Biên này đã được 20 năm. Nhờ sự hỗ trợ một phần của nhà nước nên tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già không khuân vác được, tôi sẽ có tiền để trang trải cuộc sống. Bảo hiểm xã hội giúp tôi và tất cả mọi người tự lo cho cuộc sống của mình, không trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội vì hạnh phúc của chính chúng ta. Baik teman-teman, apa yang bisa
teman-teman sharing nih terkait video yang tadi sudah sudah ditayangkan. Ada yang bisa share? Silakan. Ini saya dapatkan ketika saya kemarin ya, bulan lalu mengikuti international webinar di ILO. Ini memang bahasanya bahasa Vietnam, tapi di bawahnya ada bahasa Inggrisnya ya. Silakan. Baik, Kak Fadli. Saya panggil Kak Fadli aja ya. Iya, Bu. Jadi dari video itu saya bisa lihat kalau jaminan sosial itu sangat membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan dasar, Bu. Betul. Ya. Terima kasih, Kak Fadli. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya, Kak Mutia. Baik, terima kasih, Bu. Kalau misalnya yang saya tangkap dari video itu, Bu, jadi walaupun background setiap orang itu berbeda-beda, semuanya itu terlindungi karena jaminan sosial. Mau itu dia seorang ibu, mau itu dia tadi pekerja yang bersih-bersih, ataupun dia pekerja lepas kayak tadi yang BPU, kayak gitu ya, Bu. Jadi semuanya terjamin, bahkan yang mencari pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan juga terjamin atas jaminan sosial. Seperti itu, Bu. Oke, good job. Kak Mutia. Kak Mutia ini aktif banget ya. Luar biasa, Kak Mutia. Alhamdulillah, Bu. Boleh izin bertanya, Bu, sekalian, Bu? Ya, boleh Kak Mutia, silakan. Terkait tadi yang Ibu sampaikan, di Indonesia ya, Bu, kayak misalnya kan sekarang tuh lebih banyak, seperti Ibu sampaikan waktu kemarin juga, berapa persen itu lebih banyak di BPU ya, Bu. Apalagi sekarang di zaman sekarang tuh lebih banyak juga kayak misalnya profesi yang memang belum mereka itu pendapatannya besar ya, Bu, seperti atlet e-sport. Kan sekarang banyak ya, Bu, di Indonesia atlet e-sport, terus YouTubers dan seperti itu. Dan mereka tuh sebenarnya wajib berarti ya, Bu, untuk memiliki untuk ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Karena biasanya kalau untuk pekerjaan seperti itu mereka lebih memilih untuk BPJS Kesehatan saja karena resiko kecelakaan kerja dari pekerjaan seperti itu kan lebih minim ya, Bu. Jadi mereka lebih memilih ke kesehatan saja karena ya mereka belum tahu juga mungkin ya benefit dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalnya dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri bagaimana, Bu, untuk sosialisasi kepada pelaku-pelaku seperti itu? Karena memang di Indonesia tuh saya lihat lebih banyak sekarang itu di yang seperti sektor YouTubers, terus atlet e-sport, terus pekerja di e-commerce, Gojek, seperti itu, Bu, yang saya lihat seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kak Mutia. Ya, Kak Mutia, ini bagus sekali ya pertanyaannya ya. Kita tahu bahwa ke depan di mana adanya shifting ya dari formal sector ke informal sector tuh bisa ke formal sector dan informal bisa ke formal ya. Nah, ini kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri untuk pekerja informal berdasarkan data Bappenas itu 75 juta orang kita ya di Indonesia itu bekerja di sektor di informal. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang pasti kita tetap senantiasa ya untuk melakukan edukasi, kemudian sosialisasi dan diseminasi gitu, bekerja sama bahkan sampai dengan Pak RT, Pak RW juga ini kita selalu melakukan koordinasi di rumpun-rumpun warga-warga ya, di komplek-komplek perumahan, bahkan di kepala desa pun itu kita sudah menjadikan sebagai advokat kita untuk melakukan diseminasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini sudah kita lakukan. Kemudian juga untuk di kementerian yang untuk atlet itu kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Olahraga. Jadi dari Kementerian Olahraga sendiri Pak Menterinya itu sudah untuk mewajibkan bagi seluruh atletnya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jadi diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Memang jaminan sosial ketenagakerjaan ini tidak terlihat langsung ya manfaatnya. Tidak seperti BPJS Kesehatan. Ya, jadi kayak intangible gitu ya. Tetapi sebenarnya ini adalah merupakan hak warga negara yang tadi saya sampaikan itu untuk mendapatkan perlindungan dasar. Nah, ini juga akan berimpact nantinya ketika dia mengalami berbagai resiko. Jadi untuk konsep jaminan sosial itu dari sejak orang tersebut lahir sampai meninggal dunia itu menjadi tanggung jawab dari negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada warga negaranya. Ya, jadi tidak hanya manfaatnya saja, tapi ini adalah tanggung jawab negara. Nah, ini yang sudah kita lakukan yang pasti dengan berkoordinasi, dengan melakukan MOU dengan kementerian-kementerian ya yang berada di bawah naungan dari masing-masing wadah, baik dia wadah dari olahraga ya maupun dari wadah keagamaan. Ini kita sudah bekerja sama juga untuk misalnya santri-santri bagaimana untuk dilakukan perlindungan untuk jaminan sosial ketenagakerjaannya. Nah, ini untuk YouTuber, nah ini juga menjadi kendala di seluruh negara ya Kak Mutia, bukan di Indonesia saja, bagaimana bahwa perusahaan tenaga kerja kita ya banyak sekali anak-anak muda, bukan anak muda juga ya, yang bukan YouTuber saja, tetapi ada yang di mana pekerja-pekerja kita itu lebih ke digital ekonomi. Nah, di pelaku-pelaku di digital ekonomi ini sulit kita capture karena one day you in, one day you out kan, dia tidak terlihat. Nah, ini bukan menjadi kendala di Indonesia saja, tapi negara-negara maju, ya, negara Australia, Amerika, dan Eropa itu juga mengalami kesulitan untuk memasukkan nih ya, untuk menjadi peserta ke dalam untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial bagi pelaku-pelaku ataupun pekerja yang di sektor digital ekonomi tersebut atau gig ekonomi yang kita namakan. Nah, ini yang akan menjadi fokus juga ya. Kemarin saya mengikuti seminar di ILO bahwa digital ekonomi ini bahkan di Inggris ya, digital ekonomi ini akan digital ekonomi ini termasuk YouTuber juga ya Kak Mutia ya. Nah, ini sudah diformalkan ya. Ada beberapa pekerjaan di Inggris itu sudah diformalkan dari informal, sudah diformalkan menjadi pekerja formal, padahal dia masih pekerja yang nggak stabil, tapi dia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya. Nah, ini harus ada ini juga ya, harus ada kontrol juga dari negara di dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Seperti itu Kak Mutia. Izin nambahin, baik. Nih, Mbak Mutia, keren pertanyaannya nih. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ini dalam jaminan sosial ini kan kemarin kita udah dapat ya filosofinya bahwa ada ini sifatnya gotong royong. Jadi kalau misalkan gitu ya, kita nih ya, kita ini hanya mementingkan kita dapat apa sih dari program ini, kita dapat apa sih dari program ini, misalkan akhirnya seperti yang sekarang ini yang tadi yang dirasakan oleh Mbak Mutia. Oh, saya hanya butuh kesehatan aja karena kelihatan intangible kalau yang BPJS Ketenagakerjaan kalau menurut Bu Endah kan gitu. Yang perlu sama-sama kita renungi lah ya ketika di dalam jaminan sosial ini bahwa ketika konsepnya adalah gotong royong, prinsipnya adalah gotong royong, maka ada baiknya juga kita berpikir apa yang bisa kita berikan. Kan itu. Kalau misalkan kita hanya berpikir saya ini resikonya kecil kok YouTuber misalkan gitu, jadi YouTuber atau resikonya kecil. Saya cuma ngambil kamera, ngambil misalkan gitu ya, ngambil video apa, resikonya kecil gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa di luaran sana yang punya resiko gede selain YouTuber itu banyak. Bisa jadi YouTuber penghasilannya besar, ada yang beresiko besar tapi penghasilannya kecil. Nah, di situ konsep tolong menolong yang konsep gotong royong yang ingin dibangun. Jadi bukan hanya sekedar saya dapat apa nih dari jaminan sosial nih kan gitu ya. Atau ya kalau misalkan kebutuhannya masih tua mah masih jauh gitu, ya buat apa saya ikut, ntar aja tua mah kan gitu. Nah, tidak seperti itu sebenarnya yang kita inginin. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi
sama-sama kita bisa pikirkan gitu ya teman-teman semua. Jadi bahwa jaminan sosial ini bukan hanya untuk kita gitu ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua kan gitu ya. Dan itu yang bisa menggugah tuh kan, bahwa iuran yang nanti misalkan teman-teman semua nanti udah misalkan masuk ke dunia kerja atau sekarang jadi YouTuber, iuran dibayarkan oleh teman-teman semua bukan untuk teman-teman sendiri gitu ya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan bisa dibayangin kalau misalkan mayoritas orang Indonesia gitu ya berpikir seperti itu, jaminan sosial di Indonesia ini bisa berkembang jauh-jauh lebih maju ketimbang negara lain. Seperti itu. Karena ditopang oleh pemikiran dan ditopang oleh pendanaan yang cukup seperti itu. Tambahannya itu aja, Mbak Mutia. Terima kasih, Bu Endah. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu, atas penjelasannya. Ya. Sudah sangat membantu. Baik. Selanjutnya Kak Ratia mau bertanya. Silakan. Silakan Kak Ratia. Sudah raise hand? Ya, Kak Ana. Silakan. Ya, sedikit ya Bu. Setelah kita belajar materi ini kan kita bakalan praktek nih Bu. Nah, saya itu kan prakteknya itu di badan usaha milik desa. Di situ tuh karyawan-karyawannya itu belum terdaftar Bu di program BPJS itu Bu, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti saat saya praktek itu apakah hanya mengedukasi saja atau ikut membantu mendaftarkan di kantor BPJS-nya ya Bu? Kalau misalnya ikut membantu mendaftarkan, kira-kira program apa aja nih Bu yang bakalan didaftarkan tuh Bu? Kan ada 5 program Bu di BPJS Ketenagakerjaan itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Kak Ana. Jadi Kak Ana ini program ininya apprentice-nya ada di BUMDes ya Kak Ana ya. Ya baik, kalau untuk Kak Ana ya, kalau misalnya ada di BUMDes, jadi Kak Ana yang sudah paham terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan, kewajiban dan haknya, Kak Ana bisa mengedukasi juga Kak Ana ya, itu mengedukasi kepada kepala desanya. Seharusnya kepala desanya sih sudah menjadi advokat kita juga ya, sudah paham sebenarnya. Nah tapi tidak apa-apa, nanti Kak Ana sampaikan lagi bahwa ada beberapa hak dan kewajiban ya dari BUMDes untuk mendaftarkan dari tenaga-tenaga pekerja yang ada di BUMDes tersebut. Nah, kemudian apakah sampai dengan mendaftarkan? Ya sebaiknya kalau Kak Ana mau ini ya, mau untuk effortnya tambah lagi ya, amanahnya dapat lagi, ibadahnya dapat lagi nih Kak Ana ya. Ini karena jaminan sosial ini sebagian dari ibadah nih Kak Ana, karena memberikan perlindungan kita perlindungan kepada jaminan sosial kepada masyarakat. Nah ini nggak apa-apa Kak Ana. Jadi Kak Ana bisa menyampaikan ke kantor cabang setempat ataupun kantor cabang KCP kita di daerah setempat untuk disampaikan bahwa ada BUMDes ataupun pekerja di BUMDes karyawannya yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nggak apa-apa Kak Ana, itu sampai dengan prosesnya itu. Kalau tidak comply, tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada itikat baik dari BUMDesnya, maka bisa melakukan pelaporan. Nah, laporan itu akan diterima dan ditindaklanjuti oleh Wastrik kita. Seperti itu Kak Ana. Tapi terima kasih Kak Ana atas itikat baiknya. Semoga terlaksana Kak Ana. Ibu, satu lagi Bu yang belum terjawab. Jaminan apa aja ya Bu yang bisa didapatkan? Ya, oke. Kalau jaminan seperti dari yang saya sampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden 109 tahun 2013 ya. Nah, itu ada penerapan kepesertaannya. Jadi kalau dikategorikan BUMDes itu adanya di penerima upah ya. Jadi nanti dilihat juga apakah dia di kategori perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Nah, setahu saya kalau untuk BUMDes itu dia masuk ke kategori perusahaan yang kecil, ya. Nah, kecil itu yang diwajibkan itu ada 3.
Ada JKK, JKN, dan JHT. Dan yang pasti JKN juga itu adalah wajib untuk diikutkan menjadi peserta jaminan sosial di Indonesia. Baik, Bu. Berarti itu kan 3 program, Bu. Nah, misalnya di daftarnya itu di hari itu juga bareng-bareng 3 program itu bisa ya, Bu? Berarti atau harus lain hari? Bisa, ya. Jadi bisa didaftarkan ke 3-tiganya saja langsung. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, pencerahannya. Ya, kecuali kalau dia mau ngambil JP ya, Kak Ana. JP itu opsional, jadi dia boleh mengambil. Karena dia PU, penerima upah, jadi dia berhak untuk bisa mendapatkan juga untuk kalau mau mengikuti program jaminan pensiun itu diperbolehkan. Kalau mau ngambil 4-4-nya juga boleh. Dan satu lagi jangan lupa, tapi ini baru launching ya, untuk JKP-nya di tahun 2022 di Februari. Itu bisa Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Kak Ana. Baik, selanjutnya Kak Ratia. Kak Ratia Fatmala. Sudah raise hand, silakan bisa open mic. Oke, tidak ada. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, teman-teman, ingin saya sampaikan juga bahwa tren jaminan sosial untuk kontribusi sekarang bukan di kontribusi iuran ya, tetapi lebih kepada ke tax. Ya, di beberapa negara namanya tax benefit. Jadi di beberapa negara, itu negara-negara maju ya, negara Eropa, kemudian negara-negara Amerika, semua program jaminan sosialnya itu didedak ya, diambil dari pajak. Jadi pajak itu udah include di dalamnya jaminan sosial, jadi bukan berdasarkan collection. Karena kalau kita bilang pajak juga itu kan bagian dari kontribusi masyarakat kepada ini ya, pada negara. Baik. Sebelum mengakhiri, saya ingin juga menyampaikan bahwa tanggung jawab umum untuk sistem jaminan sosial yang efektif dan efisien itu terletak pada negara yang perannya menciptakan komitmen politik dan untuk menetapkan kebijakan yang tepat, kerangka hukum dan peraturan, serta mekanisme pengawasan yang menjamin tingkat manfaat yang memadai, tata kelola dan manajemen yang baik. Akhir kata, saya akan saya membuat quote sendiri. Jadi quote ini setelah saya baca beberapa jurnal, buku, kemudian saya membuat suatu quote sendiri bahwa building social justice make network community of people. Berarti membangun jaminan keadilan sosial itu kita akan bisa membuat suatu komunitas ya, jaringan komunitas bagi masyarakat. Baik, nah teman-teman, sudah waktunya sudah 10 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan bisa kontakkan saya. Bisa nanti saya share nomor handphone saya, WhatsApp saya, dan email saya. Nanti bisa langsung bertanya. Saya doakan semoga teman-teman sukses. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semangat ya terus di dalam keadaan pandemi ya teman-teman ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi saya bermanfaat. Semoga kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Baik, Pak Helmi. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.